Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan ngebahas seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini, terutama segmen sesi, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada segmen-segmen sesi yang cukup menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan guys. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Kultur dan transfer blastosis embrio adalah prosedur pematangan dan pemindahan calon janin atau embrio di dalam rahim. Prosedur ini merupakan salah satu tahap dalam rangkaian in vitro fertilization atau IVF, atau sering kita sebut dengan bayi tabung. Bayi tabung merupakan program kehamilan bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan momongan mereka akibat dari gangguan sistem reproduksi yang mereka punya. Bayi tabung termasuk prosedur yang kompleks dan terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya adalah kultur dan transfer blastosis embrio. Kultur dan transfer blastosis embrio itu merupakan tahap akhir dari rangkaian prosedur bayi tabung. Pada tahap ini, embrio yang terbentuk akan melalui proses pematangan di laboratorium hingga mencapai tahap kultur blastosis, yaitu perkembangan embrio 5 hingga 6 hari setelah pembuahan. Setelah melalui tahap kultur blastosis, embrio dengan kualitas terbaik itu akan dimasukkan kembali ke dalam rahim agar dapat berkembang menjadi janin. Tahapan ini dinamakan dengan transfer blastosis embrio. Sebagai bagian dari prosedur bayi tabung, kultur dan transfer blastosis embrio itu bisa menjadi penanganan utama untuk kemandulan atau infertilitas pada wanita. Infertilitas itu bisa membuat wanita tidak kunjung hamil walaupun sudah rutin berhubungan intim tanpa kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih. Kemandulan pada wanita itu dapat disebabkan oleh gangguan kesehatan seperti kerusakan atau sumbatan saluran indung telur atau tuba falopi, endometriosis, gangguan pematangan sel telur, ovulasi, riwayat operasi steril, miom, pernah ataupun sedang menjalani radioterapi ataupun kemoterapi. Selain pada wanita, infertilitas juga bisa terjadi pada pria. Kemandulan pada pria itu bisa disebabkan oleh gangguan jumlah dan juga kualitas sperma atau masalah pada organ reproduksi, misalnya testis ataupun saluran testis. Prosedur bayi tabung itu juga bisa dilakukan pada pasangan yang memiliki riwayat penyakit genetik. Hal ini guna mengurangi risiko bayi dari pasangan tersebut untuk mengalami penyakit genetik atau turunan. Peringatan dan kontraindikasi kultur dan transfer blastosis embrio. Kultur dan transfer blastosis embrio itu merupakan salah satu tahapan bayi tabung. Tidak ada larangan khusus pada wanita yang hendak menjalani prosedur ini. Namun, dokter tidak menyarankan ya, prosedur bayi tabung pada wanita yang menderita penyakit seperti misalnya sindrom Marfan, gagal jantung stadium akhir, sindrom Eisenmenger, hipertensi pulmonal, atau koartasio aorta. Sebelum menjalani transfer blastosis embrio, dokter akan menjelaskan secara detail nih mengenai prosedur yang akan dilakukan dan resiko yang mungkin dialami oleh pasien. Setelah pasien paham dan setuju untuk menjalani prosedur ini, dokter akan bertanya terkait riwayat kesehatan dan kesuburan pada pasien, yang disertai dengan pemeriksaan fisik pada pasien dan pasangan mereka. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti tes hormon untuk menilai kadar hormon yang berperan dalam menentukan kuantitas dan juga kualitas sel telur, seperti follicle stimulating hormone (FSH),
hormon estrogen, dan juga hormon anti Mullerian (AMH). Pemeriksaan rongga rahim untuk menilai kondisi rahim dengan menyuntikkan cairan khusus ke rahim atau memasukkan alat endoskopi melalui MISV menuju rahim. Pemeriksaan sperma untuk mengetahui kuantitas dan juga kualitas dari sperma. Tes infeksi menular (IMS) untuk memeriksakan apakah ada kemungkinan pasien dan juga pasangannya menderita infeksi menular (IMS) ataukah tidak, misalnya HIV. Selain beberapa pemeriksaan tadi, dokter juga dapat melakukan transfer embrio tiruan pada pasien, di mana prosedur ini itu dilakukan untuk menentukan kedalaman rongga dari rahim, dan juga teknik yang akan digunakan untuk menempatkan embrio ke dalam rahim. Setelah dokter memastikan nih kondisi kesehatan dan juga sel telur pasien, dokter akan memulai tahapan prosedur bayi tabung sebelum memasuki tahap kultur dan transfer blastosis embrio. Sebelum memasuki tahapan kultur dan transfer blastosis embrio, pasien akan melakukan beberapa tahapan bayi tabung yang meliputi: pertama, stimulasi atau induksi ovulasi. Pada tahapan ini, dokter akan memberikan beberapa jenis obat, misalnya obat untuk meningkatkan produksi sel telur dan juga obat untuk membantu proses pematangan sel telur. Secara umum, proses induksi ovulasi itu membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum akhirnya sel telur itu siap. Untuk menentukan kapan sel telur itu dapat dikumpulkan, pasien juga akan menjalani WSG transvaginal. Selain itu juga tes darah juga akan dilakukan untuk memeriksa pengaruh obat terhadap peningkatan jumlah sel telur. Kedua, pengambilan sel telur atau aspirasi folikular. Untuk mengeluarkan sel telur, dokter akan melakukan operasi. Operasi dilakukan dengan cara memasukkan jarum melalui MISV, kemudian diarahkan ke ovarium dan dimasukkan ke dalam folikel yang terdapat sel telur. Selanjutnya, sel telur itu diambil menggunakan jarum yang dihubungkan dengan alat penghisap khusus. Ketiga, pembuahan fertilisasi. Pembuahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu inseminasi konvensional atau intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Inseminasi konvensional itu dilakukan dengan menyatukan sperma dan juga sel telur dalam cawan khusus. Berbeda dengan inseminasi konvensional, inseminasi buatan itu dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim saat wanita sedang ovulasi. Dan inseminasi buatan itu bukanlah merupakan proses bayi tabung. Jika teknik inseminasi konvensional itu gagal untuk memproduksi embrio, dokter akan menggunakan metode ICSI. ICSI dilakukan dengan menyuntikkan sperma sehat ke dalam sel telur yang telah matang secara langsung. 4. Prosedur kultur dan juga transfer blastosis embrio. Setelah melalui tahap fertilisasi, embrio akan melalui tahap kultur blastosis. Pada tahap ini, sel telur akan disimpan di tempat khusus di laboratorium, dan dokter akan melakukan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa sel telur dapat berkembang secara normal. Jika dokter memastikan embrio sudah matang, tahap berikutnya yang harus dijalani pasien adalah transfer blastosis embrio, di mana dokter akan melakukan transfer blastosis embrio dalam beberapa tahap, seperti misalnya meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi tungkai terbuka dan juga kaki disangga, memberikan obat penenang untuk membantu pasien tetap rileks selama prosedur transfer embrio dilakukan, memasukkan kateter melalui MISV, kemudian diarahkan menuju serviks yaitu leher rahim dan masuk ke dalam rahim, menghubungkan kateter dengan jarum berisi 1 atau lebih embrio yang telah diberi cairan khusus
agar embrio tetap terlindungi. Menyuntikkan embrio secara perlahan melalui jarum dan juga kateter ke dalam rahim. Menarik kateter dari Miss V setelah proses transfer blastosis embrio selesai. Setelah kultur dan transfer blastosis embrio. Setelah menjalani transfer blastosis embrio, pasien akan diminta untuk beristirahat di ruang pemulihan. Jika dokter sudah memastikan kondisi pasien stabil, pasien biasanya dapat pulang ke rumah pada hari yang sama dan kembali beraktivitas normal. Meski sudah dapat beraktivitas seperti biasa, pasien dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas berat ya. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pasien agar pertumbuhan embrionya itu tetap terjaga dan mencegah risiko terjadinya keguguran. Seperti misalnya, beristirahat dan juga tidur yang cukup, berjalan santai secara rutin untuk meningkatkan aliran darah ke dalam rahim, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan juga seimbang, tidak merokok dan menjauhi paparan asap rokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, minum obat ataupun menggunakan suntikan hormon progesteron selama 8 hingga 10 minggu setelah transfer blastosis embrio. Minum suplemen asam folat secara rutin sesuai dengan arahan dokter untuk mengurangi risiko bayi terlahir cacat. Mengelola stres dengan baik, dan juga memeriksakan diri ke dokter secara rutin untuk memantau perkembangan dari embrio. Setelah 12 hingga 24 hari setelah proses transfer embrio, pasien akan diminta untuk menjalani tes darah yang berguna untuk memastikan apakah pasien itu positif ataupun negatif hamil. Jika positif hamil, dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani perawatan lanjutan selama hamil. Apabila embrionya itu tidak menempel di dinding rahim dan juga gagal berkembang, umumnya pasien akan mengalami menstruasi dalam waktu 1 minggu setelah transfer blastosis itu dilakukan. Pada kondisi tersebut, dokter akan meminta pasien untuk berhenti mengonsumsi hormon progesteron. Dokter juga dapat menganjurkan pasien untuk mencoba kembali prosedur bayi tabung. Komplikasi kultur dan transfer blastosis embrio. Kultur dan transfer blastosis embrio itu merupakan prosedur yang aman untuk dijalani. Efek samping yang muncul umumnya bersifat ringan dan juga jarang terjadi, seperti misalnya kram perut, konstipasi ataupun sembelit, keputihan, hingga payudara terasa nyeri karena kadar hormon estrogen yang meningkat. Meski jarang terjadi, prosedur kultur dan juga transfer blastosis embrio itu juga dapat menyebabkan komplikasi yang lumayan berat, seperti misalnya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah, twin-to-twin transfusion syndrome, ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), yaitu pembengkakan dan juga nyeri pada ovarium, bayi terlahir cacat, hingga keguguran. Dan segera lakukan pemeriksaan ke dokter ya jika timbul gejala-gejala setelah melakukan prosedur kultur dan juga transfer blastosis embrio, seperti misalnya kalian itu mengalami demam, nyeri panggul, perdarahan hebat dari Miss V, hingga mengalami buang air kecil berdarah. Meskipun jarang terjadi gejala-gejala yang berat ya, apabila kalian memang mengalami hal-hal yang dirasakan aneh dan juga berat ya, dan juga sangat-sangat mengganggu kalian, jangan ragu untuk memeriksakan diri kalian itu ke dokter untuk mendapatkan penanganan dan juga pengobatan yang tepat. Oke ya, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, aku harus ngebahas tentang apa lagi gitu ya. Kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.